Ini sebenarnya kalau dibilang bakat itu kayaknya agak kurang pas ya di aku ya Mbak, karena metode ini kan aku temukan itu sekitar 12 tahun yang lalu dan Wow. ini bener-bener melalui satu experience ya gitu. Jadi tanggal-tanggal lahir orang gitu aku kumpulin, kemudian dari situ oh ternyata tuh ada pola-pola tertentu nih orang yang memiliki tanggal lahir sekian gitu. Akhirnya berkembang, ketika dia sudah menikah ternyata pola karakter dan pola kehidupannya juga berbeda lagi karena justru ketika aku menganalisa diriku sendiri Mbak, manusiawi Mbak, ketika Iya. aduh ini akan ada fase nih yang nggak oke nih Aduh. dan fase itu tuh bisa detail sebenarnya Mbak. Heeh. Kejadiannya seperti apa, kemudian beratnya seperti apa, itu yang kadang-kadang sebagai manusia biasa ya Mbak, Of course. itu tuh rasa tertekan dan rasa ini juga ada. Tapi Mbak Nadia, ini aku langsung aja ke energi yang mengunci Mbak Nadia ya, energi hidup gitu. Mbak Nadia ini energi yang mengunci itu adalah selalu merasa bersalah dengan kesalahan yang sebenarnya bukan Mbak Nadia. You always like that, you know? That's false. Tapi kamu selalu merasa begitu, gitu. Dan itu Tapi nggak bisa. bisa. Hello Wizardisan, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan kali ini di iTalk ini seru banget nih ya, karena senang banget tuh kalau bawain iTalk akan bertemu dengan aneka narasumber yang kali ini kalau kamu tahu, aku kan termasuk orang tuh yang suka penasaran dengan zodiak kan ya. Ini sebenarnya bukan zodiak, tapi ini berkaitan dengan kemampuan untuk bisa membaca. Mungkin ya, kita tanya sama narasumbernya, membaca seseorang, membaca mungkin jalan hidupnya itu, tapi ini berdasarkan tanggal lahir. Yang di social media pasti udah tahu banget namanya Mbak Endah Heveni. Hai Kak Endah, welcome to Studio iTalk. Halo Mbak Nadia, senang banget bisa ketemu Mbak Nadia. Seneng banget di sini. Kita ngobrol dulu sebelum saya minta, saya nodong ya, minta dibacain ya. Oke. Seberapa ini sih kamu, seberapa sering sih diminta untuk ngebacain orang itu? Apa udah menjadi keharusan every single day? Tiada hari tanpa Every numerologi. single day. Karena sudah satu kebiasaan ya Mbak Nadia. Jadi kalau satu hari aja nggak ada tanggal lahir yang muncul, gitu rasanya hampa aja gitu. Loh serius? Jadi Serius, kamu, kamu pun juga mencari, karena kadang-kadang ada orang yang apapun yang mereka lakukan itu kadang-kadang mereka udah cukup enough gitu. Kalau kamu, you enjoy it? Aku sangat enjoy sih Mbak Nadia. Apalagi ketika orang itu kayak mendapatkan insight dari apa yang aku analisa. Oke, gitu. kita mundur sedikit nih. Mungkin para Wizardisan masih bingung ini ngomongin apa sih. Jadi Mbak Endah ini dia adalah seorang, what do you call it, analisis tanggal lahir, numerologi atau apa istilah tepatnya? Kalau orang di luar sana gitu ya mengatakan numerologis gitu. Numerologist, Ya, oke. karena based on-nya kan memang dari number, dari tanggal lahir, dari birthday gitu. Dan awal mulanya kamu menyadari ini adalah suatu bakat itu kapan? Ini sebenarnya kalau dibilang bakat itu kayaknya agak kurang pas ya di aku ya Mbak, karena metode ini kan aku temukan itu sekitar 12 tahun yang lalu dan ini bener-bener melalui satu experience ya gitu. Jadi tanggal-tanggal lahir orang gitu aku kumpulin, kemudian dari situ oh ternyata tuh ada pola-pola tertentu nih orang yang memiliki tanggal lahir sekian gitu. Akhirnya berkembang, ketika dia sudah menikah ternyata pola karakter dan pola kehidupannya juga berbeda lagi karena pasangan itu juga mengubah. Wah, oke. Anak-anak yang akhirnya ada di pernikahan itu juga ikut mengubah gitu pola kehidupan dirinya. Jadi gitu. ini mungkin secara tidak langsung ini juga bisa menjadi suatu argumen ya kalau orang mengatakan ini adalah satu hal yang supernatural atau apa. Ibaratnya hidup kita sudah ditentukan oleh angka itu, ternyata enggak ya, sangat fluid, sangat dinamis, itu berkaitan juga dengan pengalaman kita. Karena nggak cuma sendiri kan, kita akan berinteraksi dengan orang-orang lain kan ya. Betul banget Mbak. Oke, tapi sebelumnya profesi kamu tuh apa sampai akhirnya kamu tertarik mendalami ini? Dulu bekerja di salah satu lembaga keuangan Mbak. Jadi udah biasa dengan angka dia? Sudah terbiasa dengan angka, sudah terbiasa dengan dokumen-dokumen yang ada KTP
seseorang gitu ya. Kemudian juga kartu keluarga, Nah. itu kan semua data-data yang akhirnya menjadikan metode ini aku menyebutnya life code method, Mbak. Life Code Method. Oke. LCM. Nah, untuk si Life Code Method ini, walaupun kamu bilang kamu mendalami, tapi I still think membutuhkan satu bakat ya untuk bisa akhirnya, atau mungkin untuk cepat membaca polanya. Dari pertama kali kamu menemukan sampai akhirnya kamu memilih untuk meninggalkan profesi kamu sekarang apa saat ini? Ini saya jadikan profesi, Nah. profesi, Mbak. Untuk meninggalkan profesi kamu sebelumnya dan fokus ke sini, itu tuh apa? Kejadian apa yang buat kamu mantap? Oke, I'm good at this. Oke, jadi karena ini penganalisaannya berdasarkan dari tanggal lahir dan memang ada rumusannya, Mbak. Kadang-kadang orang itu bisa menganalisa orang lain tapi dia tidak bisa menganalisa dirinya sendiri. Nah, seperti itu kan, Mbak, kadang seperti itu. Nah, kalau di metode yang saya temukan ini, Mbak, itu saya pun bisa menganalisa diri sendiri. Dan pada saat itu memang ketika menganalisa diri sendiri, oh ternyata aku tuh bukan tipe orang yang berada di belakang meja, bukan tipe yang tidak bertemu dengan banyak orang secara rezeki ya. Akhirnya Bismillah memutuskan untuk resign dan mengembangkan metode ini sampai dengan hari ini pun menjadi pekerjaan juga, Mbak. Tapi kamu takut gak sih kalau udah mendapatkan informasi yang sedemikian dalam mengenai hidup kamu atau hidup orang lain? Kamu jadi akhirnya hidup kamu tuh terbayang-bayangi oleh itu. Kalau untuk orang lain, karena niatan aku itu kan membantu, Mbak, membantu orang lain. Jadi bayangan-bayangan ketakutan untuk orang lain tuh enggak. Justru ketika aku menganalisa diriku sendiri, Mbak, manusiawi, Mbak, ketika aduh ini akan ada fase nih yang nggak oke nih. Aduh. Dan fase itu tuh bisa detail sebenarnya, Mbak. Kejadiannya seperti apa, kemudian beratnya seperti apa, itu yang kadang-kadang sebagai manusia biasa ya, Mbak, itu tuh rasa tertekan dan rasa ini juga ada. Tapi balik lagi, semua itu ada solusinya. Gitu loh. Itu udah pasti kalau misalnya kamu membaca, kamu di tahun 2026 nih, kamu akan mengalami seberapa detail sih kamu akan mengalami, let's say bisnisnya akan gagal atau dikecewakan oleh orang terdekat, seberapa dia bisa membaca? Mungkin itu bisa sebenarnya untuk klien-klien mungkin ya, Mbak, ya, untuk testimoni dan sebagainya tuh yang kayak lebih ini dari mereka ya, Mbak. Cuman kalau aku sendiri selama ini mungkin bisa dikatakan 80% 90% itu akurasinya ada karena kan aku juga membaca diriku sendiri, Mbak. Betul. Gitu loh. Jadi ketika fase berat itu mau datang, manusiawi, Mbak, yang tadi aku bilang, aku juga kadang juga aduh ini bisa nggak ya gitu. Walaupun sudah ada solusinya, Mbak, tapi itu tadi ya, bisa nggak ya aku juga memberikan solusi ini buat aku sendiri gitu low. Tapi itu memang harus, Mbak. Jadi sebenarnya salah satu kelebihan dari kita mengetahui akan seperti apa nih peruntungan kita, dinamika kehidupan kita ke depan mungkin ya, dinamikanya ya. Kita bisa mempersiapkan diri. Betul. Mungkin akan tetap seperti itu, tetapi tidak separah itu. Atau setidaknya kita lebih equip menghadapi itu. Betul, Mbak. Bisa berubah, tidak kejadian nggak seperti? Bisa, Mbak. Karena berangkat dengan nasib itu kan bisa diubah. Bahkan takdir itu bisa diubah dengan doa dan ikhtiar. Nah, ikhtiar inilah apa yang harus kita lakukan. Ini mungkin sedikit cerita ya, Mbak, ya. Ini mungkin saya juga belum cerita di tempat lain, Mbak. Jadi ada satu fase, Mbak, di mana saya itu juga hopeless dengan hidup, gitu loh. Hopeless itu dalam arti gini, kode sudah tahu, kode-kode kehidupan di tanggal lahir aku ini udah tahu, Mbak. Kemudian solusinya juga sudah tahu, tapi kok berat banget ya, gitu. Kok nggak mencapai solusinya tuh kok berat banget. Nah, di Juli 2025 kemarin, Mbak, aku tuh menemukan satu metode lagi, Mbak. Itu adalah aku namain energi, metode energi, gitu. Jadi ternyata ada energi di tanggal lahir kita itu yang mengunci kita, sehingga ketika kita mau masuk ke dalam satu solusi gitu ya di dalam kehidupan tuh susah banget, Mbak. Karena energinya ini aja gitu ya, tidak cocok aja. Dan untuk mengubah energi itu tuh berat banget karena itu kayak mengubah diri kita. Tapi bisa diubah? Bisa. How?
Boleh saya kasih contoh langsungnya Mbak di Mbak Nadia? Boleh. Saya minum dulu ya, saya minum dulu ya. Gang ini. Biar lebih konkret aja gitu ngasih penjelasannya. Oke. Seneng ya ini ya. Boleh kamu butuh apa? Biasanya aku pengen butuh alat kertas tulis dan ya. Oke, boleh tenang. Kami memiliki tim ratusan orang di sini ya. Boleh diberikan ya. Dari langsung ini ya. Our floor director. Oke. Thank you. Oke, jadi ini adalah cara atau mungkin prosedur kalau kamu lagi menerima klien ya. Yep. Oke, jadi kita ketemu. Aku 19 NADIA. Oke. Karena aku benar-benar dari tanggal lahir, jadi nama orang nggak harus lengkap. Nggak harus lengkap. Oke. Berapa? 19 Februari 02 1980. Oke. Aku hitung dulu ya Mbak. Lebih kayak lagi mau apply kredit sih kalau lagi kayak gini sih rasanya sih. Oke. Tegang loh gue. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi Mbak Nadia, ini aku langsung aja ke energi yang mengunci Mbak Nadia ya, energi hidup gitu. Mbak Nadia ini energi yang mengunci itu adalah selalu merasa bersalah dengan kesalahan yang sebenarnya bukan Mbak Nadia. You always like that, you know? That's false. Tapi kamu selalu merasa begitu, gitu. Dan ya, itu tapi nggak bisa. Bisa. Aku tuh ya kalau ditanya, ada cerita ya. Satu kata yang menggambarkan diri aku tuh kayak itu, guilt. Iya. Guilt. Iya. Terus gimana cara ngubahnya? Gini Mbak, siklusnya Mbak Nadia, siklus beratnya Mbak Nadia sebenarnya udah berlalu. Alhamdulillah. Siklus terbesarnya itu adalah di tahun 2018 dan 2022. Itu siklus terberat dalam hidupnya Mbak Nadia itu di tahun itu Mbak. Itu berat banget. Bahkan aku bisa ngerasain energi beratnya gitu. Artinya itu udah lewat Mbak. Mbak Nadia akan menjadi jauh lebih ringan itu nanti di siklusnya 2026 dan 2028. Thank you. Gitu. Jadi ya. Sorry. Aku tuh jarang banget loh baca kayak gini, bukannya karena aku nggak percaya, because I know, aku tahu akan dibacanya kayak gimana. Iya. Karena tadi aku bilang ya, energi yang mengunci seseorang itu luar biasa banget. Rasanya tuh berat banget. Dan untuk keluar dari itu tuh berat banget, Mbak. Mungkin aku bisa cerita ya, sebelum aku menemukan pola energi ini, aku juga ada di fase depresi, Mbak. Karena aku tuh bingung. Semua hal tuh sudah aku lakukan, semua metode yang aku tuh tahu, yang aku temukan itu sudah aku lakukan, Mbak. Tapi apa yang aku dapatkan nggak ada, gitu. Hanya sedikit kecil aja. Ketika aku tuh tahu energi yang mengunci aku dan aku merubah itu, Mbak, itu hidup aku, Mbak, itu ringan banget, Mbak. Dan ketika tadi aku bilang energi yang mengunci Mbak Nadia adalah rasa bersalah. Walaupun itu tuh bukan salahnya Mbak Nadia, tapi itu terus-terusan membuat energinya Mbak itu mengunci, terutama untuk anak-anak. Ya. Bisa. Aku kan hidup aku tuh buat anak-anak aku. Iya. Jadi aku nggak mau mereka affected by apa yang aku carry. Iya. Bisa. Insya Allah bisa. Jadi asal kita sudah tahu ya energi apa yang ngunci kita, asal kita harus tahu dulu, Mbak, energi apa sih yang ngunci kita,
kemudian kita akui itu, nanti kita cari solusinya, gitu. Jadi tidak ada yang, kalau menurut aku ya Mbak ya, Tuhan tuh ngasih kita tuh sesuatu yang luar biasa banget, gitu loh. Satu kekuatan untuk kita mendobrak energi yang kunci kita itu Mbak, gitu. Jadi ketika Mbak Nadia, bisa nggak dari tanggal lahirnya Mbak Nadia? Bisa. Karena Mbak Nadia ini tipe yang survivor. Survive-nya tuh gede banget. Gede banget Mbak, gitu. Jadi tolong cue masuk lagunya I'm a survivor. Iya banget itu. Karena apa ya? Selama ini tuh apalagi di fase 2018 sampai 2022 itu Mbak itu selalu harus merasa kuat. Harus merasa kuat. Gitu. Mbak juga merasa bahwa kenapa sih aku tuh selalu didatangkan sama orang yang harus aku selamatkan. Ngerti nggak Mbak? Kenapa sih aku tuh harus nyelamatin terus orang-orang ini gitu. Padahal aku juga pengen istirahat. Padahal aku juga pengen apa itu istirahat? Wow. Gitu. Jadi memang kalau untuk apa yang harus dilakukan, aku harus detail lagi Mbak untuk menghitungnya, gitu loh. Karena ini kita mengubah diri. Tapi gini loh, bagi aku ya, ketika kamu aja mention satu hal yang itulah, aku udah tahu. Bagi aku tuh, karena menurut aku juga lagi belajar psikologi. Kita tuh semua sebenarnya we have the answer. Cuman ya semua orang akan memiliki caranya sendiri untuk bisa tahu. Jadi bagi aku trigger ini juga udah cukup afirmasi bahwa ini adalah sesuatu yang perlu aku beresin. Iya. Boleh tanya yang ringan-ringan nggak? Boleh. Ketemu jodoh lagi kapan? Oke. Aku hitung dulu ya Mbak. Ini aku berbicara potensi ya. Aku berbicara potensi. Iya, ini kan cuma kemungkinannya. Wah kayaknya panjang nih. Waduh 2003 Karena gini ya Mbak, kita itu hidup itu ada siklus-siklusnya ternyata. Siklusnya ya, siklus fase berat yang tadi aku bilang, kemudian fase ringan dan lain sebagainya. Tadi kan aku bilang bahwa siklus ringannya Mbak Nadia ini adalah di 2026 sampai dengan 2008. Aduh gak enak banget, gak boleh seterusnya ya siklus ringan. No. Siklus ringan itu adalah jalan pembukanya Mbak Nadia. Oke. Gitu, jalan pembukanya Mbak Nadia untuk kehidupannya insya Allah lebih stabil. Amin. Gitu, karena tadi aku bilang Mbak Nadia siklus terberatnya sudah terlewati di 2018-2022. Ada orang yang dia masih ada siklus beratnya Mbak. Nah itu gimana cara kamu menyampaikan? Kan kadang-kadang ya orang kan ibaratnya tuh they want to hear good news. Walaupun pada akhirnya itu bisa menjadi suatu suatu persiapan buat dia. Paham. Gimana cara kamu menyampaikannya? Karena gini Mbak, metode aku ini tidak hanya sekedar menganalisa, tetapi nanti aku akan berdiskusi secara deep bagaimana mereka keluar dari situasi itu. Gitu. Jadi tidak dengan oke, kamu siklus gelap atau siklus terberatnya adalah tahun ini sampai tahun ini. Udah selesai, enggak Mbak. Jadi aku benar-benar akan mendampingi, aku akan mendampingi bagaimana sampai dia akhirnya keluar dari fase berat itu. Kamu capek nggak sih kalau kayak gitu? Kayak misalnya kayak itu aja, kamu bisa merasakan kan energi dari orang lain, baik energi yang enak maupun yang tidak enak. Gimana caranya kamu bisa menetralkan diri kamu biar nggak affect yourself? Karena tadi aku bilang kan Mbak, aku tuh mencari solusi, berdiskusi bersama untuk mencari solusi. Ketika aku merasakan energi berat dari Mbak Nadia tadi, ketika nanti aku bisa memberikan solusi, itu akan menghapus semuanya. Gitu. Dan ketika orang mendapatkan insight dari apa yang aku sampaikan, itu sudah menghapus semuanya Mbak. Jadi itu memberikan aku kekuatan yang lebih. Gitu. Oke. Terus jawabannya kapan? Jodoh kapan? 2027 sampai dengan 2028 siklusnya Mbak. Oke, kalian semua diundang. Tapi gini Mbak, ada tapinya. Jangan melakukan pola yang lama. Mbak Nadia tadi bilang, aku belajar tentang psikologi. Mbak pasti tahu ya. Kita tidak boleh mengulang pola yang lama. Gitu. Pola yang lama itu seperti apa? Harus merasa kuat sendiri, menanggung semuanya sendiri, beban finansial, beban. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Mbak Nadia ini, ini pasti mendapatkan pasangan gitu ya yang
dia pasti bagus secara finansial, pasti akan bertanggung jawab 100% tidak. Ini aku ngomong apa adanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak Karena apa-apa. dari tanggal lahirnya Mbak Nadia memang harus membantu pasangannya, siapapun itu. Entah membantu di bisnisnya kah, apakah harus membantu memang secara finansial kah, itu memang harus ikut. Energinya memang seperti itu. Nah, buat nanti ya calon dari Mbak Nadia nih ya, harus bersyukur loh ya mendapatkan Mbak Nadia. Karena bukan tipe yang ongkang-ongkang kaki, bukan tipe yang seperti itu. Iya, jadi apa ya, Mbak Nadia ini membawa hoki untuk pasangan asal pasangannya ini tidak diberikan zona nyaman oleh Mbak Nadia. Ingetin ya, kalau mau kayak gitu lagi jewer ya. Ingetin ya. Oke. Oke. Nadia sudah cukup Oke. ya.